Tulisan dapat mengubah pikiran dan jiwa. Begitu juga dengan ucapan. Makna tersirat terabaikan. Makna biasa seringkali terpikirkan. Perkenalkan, kami OBS 29 dan Aprikul menemani hari-harimu. Hope for the best but prepare for the worst. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang buka puasa bersama kami semua di 29 Podcast awal-awal. Di sini kami kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Tamu kayak ini mah. Coba jelaskan kan tamu yang datang di samping kita ini, Bre. Coba. Beliau ini seorang akademisi. Anjing. Perihal menyandang gelar doktor di bidang seks. Dari sini Kan bulan puasa nggak puasa. Ya. Tapi kalau ngobrolin doang nggak apa-apa tapi ya Pak. asal nggak vulgar mah nggak masalah Pak. Baik. Nah, ya, kali ini kita bintang tamu kita adalah seorang akademisi yang sangat handal di bidangnya. Langsung saja, Bit, naon? Ya, silakan kenalkan dirinya, Pak. Saya dengan Greg. Ini nama sama suara disamarkan ya. Ini nama sebelum di penjara Pak ya? Iya. Sebelum pakai rompi oren. Rambut dibotak. Dulu gua pakar anjing. Kebetulan podcast kita udah lama kosong, Pak. Iya. Nah, kita tuh emang pengen ada lagi, cuman kita bingung mau ngomongin apa. Ta'aruf. Gimana kalau kita bicara ta'aruf? Ayo. Pak, jadi kan sebenarnya tadi sebelum kita ngomongin ta'aruf itu sempat ada yang namanya pembicaraan tentang Illuminati, apalagi tentang Freemason dan tentang apalagi namanya tuh konspirasi yang sekarang ini sedang sangat viral di media sosial. Ini apa yang artis jadul itu konspirasinya? Atau gitu siapa? Tukang EW. Si Ani. Faruk Aferi. Itu hebat. Pak, Pak itu orang udah meninggal belum, Pak? Udah meninggal belum? Belum. Udah. Oh, jangan Pak, jangan Pak. Oh, jangan. Jangan. Saya fans berat Faruk saya. Lebih baik nonton Faruk daripada Dono Kasino Indro. Kenapa, Pak? Kira-kira? Menegangkan. Kan bukan tuh blur, Pak. Belum kayak sekarang tuh. Hah? Udah mulai bagus sekarang. Nggak di blur aja udah jelek. Blur aja udah jelek. Ya udah bahas apa ini kan nggak jadi katanya bahas yang almarhum. Ayo, jangan Pak dulu. Kenapa aja? Gimana kalau fenomena Gimana? fenomena hasil statistik yang mengakibatkan banyak kelahiran pada saat kita PSBB atau WFH. Banyak yang positif ibu-ibu. Banyak maksud positif lu. ibu-ibu. Kenapa tuh kira-kira, Pak? Balik lagi ke seks. Nah, Kalau bahas statistiknya saya terus sama pas saya dulu remet Pak. Kalau bahas seksnya boleh lah kita. kalau Pak dia yang nanya kita dah. Ya banyak kita. Taruh, gue pengen tahu taruh zaman sekarang ini kayak gimana gue pengen tahu. Emang zaman dulu ada taruh. Nggak ada gue. Terus kenapa taruh zaman sekarang jadi seolah-olah zaman dulu ada? Iya, kenapa taruh nggak dari dulu? Dari dulu udah ada, Pak. Nggak ada gue. Lu mainnya nggak sama orang-orang bener. Dulu ada Pak, cuman nggak sepopuler sekarang. Coba buktikan yang dulu itu apa? Dasarnya dulu itu udah ada. Film ayat-ayat cinta. Tahun berapa itu? Masih baru. Yang pertama Pak, yang pertama 2008. Iya pertama sih gue SMA. 2008 ya? Iya, tuh. Coba lu jelasin taruh Pak Hadi kalau Ya, kata Pak Hadi kan menurut ya benar. pandangan Pak Hadi taruh itu zaman sekarang. Iya. Dulu tuh nggak ada. Kenapa dulu kurang terpopuler masalah ta'aruf? Tadi udah dijawab sama Obi Pak. Bego Pak, nggak kopi ini Pak. Lu jelasin. Coba. Akarnya gimana? Akar masalah gimana? Dasarnya dulu deh, ta'aruf itu apa? Gimana Bang? Dasar. Kaget. Gue taruh. Nah, ini kan di bulan Ramadan. Kita lagi mujakaroh nih, Iya. membahas yang penting Iya benar. dan berguna. Ta'aruf. Taruh dulu. Lu pelaku ta'aruf bukan? Pri? Kalau dalam ini mah enggak. Enggak. Pak Robit?
Taruh koboi sih. Taruh koboi semi ya, semi koboi. Nah, kalau Pak Ruli Enggak. enggak ya. Nah, yang semi dia yang Ini narasumbernya adalah balik lagi dia moderator kita Pak Ogi ya. dia yang paham. Coba tanya Pak. Jadi taruf itu apaan? Ya gue mah ya kayak tadi Apri bilang. Belum bilang. Download IG masukin CV. Udah itu tinggal tunggu. Nah, itu ada IG fansnya gitu apa IG Taruh itu bukannya kita ini Kita tukar-tukar CV, Pak. CP itu apa? Company profile. Kurikulum vitae. Jadi misalnya gue ngajuin Iya. ke salah satu inian Ta'aruf lah. Udah. Iya, apa contohnya? Sebutin aja kan boleh sebutin kan? Nggak boleh, Pak. Akun Nanti dia IG-nya. iklan di podcast kita. Oh, tapi ada akun IG Ada, yang banyak. mengkhususkan jadi bukan biro lah. Istilahnya Wadah taruh. Misalnya kita daftar nih ke sana, kita disuruh ngisi CV kita. Udah kekumpul. Misalnya lu juga daftar nih. Lu misalnya cewek. Nah, terus misalnya lu ngeliat CV gue ini tertarik nih, lu tinggal ngomong ke adminnya, Min, gue mau yang ini gitu. Iya. Nah, nanti misalnya si adminnya nyampein ke gue, Bit, ada yang mau nih sama lu. Nih, lu mau nggak gitu kan? CV-nya, kirim dulu CV-nya, udah gitu baru fotonya, udah gitu ya udah. Itu kan secara mudahnya. Ini sama nggak kayak biro jodoh yang menyantumkan parameternya kesukaan, hobi, kayak gitu-gitu. Terus umur. Iya, Nah, si cewek juga sama. sama. Dan lu nulis nggak? Gue pengennya yang begini. Nulis dong, harus kayak gitu. Oh, nulis. Oh, nulis ya? Ya ini kan gue pengen tahu nih, gue serius pengen tahu. Coba tanya ini pengen apa coba tanya. Apa Ini pengenin apa coba tanya. Belum. Tapi kalau semua tuh biodata lengkap ditulis. Nulis? Termasuk golongan darah. Enggak juga sih, Pak. Enggak, mazhab ditulis nggak? Berat kan? berat. Udah mulai berat nih. Asal pokok. Mazhab ditulis nggak? Nggak perlu. Nggak. Pengenan mazhab Ya, nggak perlu ya. nggak perlu. Cuman kalau lu mau nulis nggak masalah sebenarnya. Oh, tapi ada, boleh. Ada aja. Oh. Bahkan yang kayak gituan untuk satu mazhab pun ada. Aing nggak bisa bercanda kalau ini mah. Ya emang siapa yang bercanda? Gue serius. Ini emang harus serius. Coba tanya. Obrolan. Coba tanya tadi apa tanya. Iya, itu berarti akunnya banyak tuh di IG. Banyak. Selain IG ada lagi? Ada web, Friendster gitu enggak? MySpace. MySpace ya. Terlanjur. Nah, oke, kita lanjut proses berikutnya kan udah masukin CV nih. Habis masukin CV, nanti si admin yang akan menjodohkan ya tanda kutip. Adminnya menengahi lah. Jadi ibarat kalau misalnya lu taruh beneran kan lu ngasihin CV lu ke Ustad. Ya. Si cewek juga ngasihin CV lu ke Ustad. Ditengahi lah, misalnya lu ketemu nih berdua, tengahi sama Ustad. Oh. Iya kan? Kayak gitu. Di sini kayak gitu, cuman kalau di yang online itu nanti lu dibikinin grup. Via Isinya digital. lu bertiga. Bertiga sama Ustadz. Ya, Kan tadi kata Bang Ruli nggak boleh cancel. boleh aja. Kagak boleh di cancel. Jadi misalnya udah bertiga nih udah dibuatkan sebuah grup bertiga, tahu-tahu gua nggak demen nggak jadi dah. Unmatch. Reason I don't want to tell. Sebenarnya nggak masalah sih Pak kayak gitu Pak, cuman Jadi berburu lagi. Nggak, tapi intinya boleh nggak begitu? boleh. Kan kalau lu nggak cocok ngapain harus lu lanjut? Nah, parameter nggak cocok itu yang dibolehkan gimana? Tergantung lu yang ngerasain sih Pak. Termasuk kulit Iya. kaki itu? Kulit kaki orang beken apa enggak gitu kan. Termasuk. Tapi termasuk dalam bicara ngobrol masuk nggak nih dengan pasangan gitu? Iya. Itu bisa juga. Jadi Cuma kan step awal tuh lu bakalan chatting di situ, udah gitu lu disuruh nazar ke rumahnya biasanya sih. Nah, yang aku maksud itu sebenarnya taruh itu berkunjung ke rumah. Iya. Berkunjung ke rumah. tapi lu. awal ini kalau zaman sekarang, zaman now tuh IG. Enggak iki juga. Enggak IG juga, tapi ada. Bang Aing diserang aja. Woi, aku bantuin goblok yang punya. Liatin gua. Dia cek nantinya gua bukan lu. Jadi dia siap belain gua. Dia siapnya belain gua ya. Ya memang harus ada perdebatan. Iya, karena secara psikologi, Ya, kan. April ngeliat ke gua, dia siap membela gua. Kalau dia ngeliat lu, berarti dia siap membela lu. Lu ngatin gua enggak? Bodoh amat. Tuh kan aku begini. Coba gimana? Jelasin Bre. Tadi nyampe. Enggak, kalau zaman dulu kan nggak ada medsos. Ya. Kita di pengajian berarti kan. Nah, serahkan CV tersebut ke ustadz atau guru ngaji kan. Iya benar. Nah, ini sekarang di
medsos dan ya kita tanda kutip memang si yang adminnya juga ustad, Iya. ya kan? Oke. Nah terus tadi kan pertanyaan gue kalau nggak cocok boleh. Boleh. Udah terus next stepnya berarti Nazar lagi. Iya. datang ke rumahnya. Nazar ya. Nah itu pakai cadar kita laki nggak? Enggak, Pak. Apa ceweknya doang? Pakai masker, Slipknot. Kok bercanda sih? Kok bercanda dia? Jadi gue harus lihat ke siapa nih? Nah tapi udah nih intinya sih kan yang gue tangkep ya orang ta'aruf itu bukan putus asa ya, tapi memang ingin menjalankan sunnah kan. Berarti mau suka nggak suka atau mungkin udah srek ya udah ini memang jalannya gue gitu kan. Nah itu langsung nikah. Ada tahap lagi, hitbah Ada tahap dulu, lagi. Pak. Apalagi tahapnya? Hitbah, Hitbah tuh. tunangan. Itu ada jeda waktunya dari. Itu belum terserah lu pada. Berarti keluarga tetap. Nih ini balik lagi nih ke jalur normal antar keluarga. Ya, nah itu biasanya yang agak rumit tuh. Rumitnya di mana, Pak? Tolong dijelaskan, Pak. Kalau gue tuh salah ngomong. Lu ngeliatin gua lagi tuh. Dia ngeliatin gua tuh. Lu udah ke gue. Berarti dia siap membela gua kalau terjadi konflik. Gimana Pak? Gimana Kayak gini kan kalau misalnya yang ini kan kalau zaman dulu kan misalnya pakai ustad, zaman sekarang kan lebih berkembang muda ke Instagram. Sebenarnya kan hanya beda perantaran di bahasa sebenarnya Pak. Kan kalau sekarang kan saya banyak juga ustad yang udah coba ceramah di media sosial, jadi hanya beda perantaranya aja ya. Cuman kalau misalnya nanti kita ta'aruf nih, kita tukar-tukar CV udah cocok segala macam. Nah kalau misalnya emang udah oke, udah setuju, kedua perempuan laki-laki ini cocok, langsung ke keluarga. Nah keluarga ini udah proses normal Pak. Kayaknya kayak misalnya buat tentuin tanggal lamaran, tanggal nikahan, terus persyaratan adat apa itu udah masuk ke ranah keluarga gitu Pak. Jadi udah ta'aruf ini kan perkenalan. Kalau misalnya emang udah setelah pas ta'aruf itu udah menuju pernikahan, nah itu udah istilahnya udah ta'aruf level 2 gitu Pak. Oh iya. Udah kembali ke keluarga itu sendiri. Jelasin lagi, Bang. Coba. Dia kurang jelas, Bang. Gue disangkang mulu. Udah paham. Serunya di mana? Nah, Serunya pas serunya tadi CV doang, itu seru itu. Tapi serunya itu kalau misalnya nggak cocok, next gitu. Nah. Kalau lu main Tinder nggak cocok, Tinder kayak gimana coba? anjing. Rizka, Tinder Rizka. Cuman kita kekurangan satu narasumber. Apa ya? Yang buat ta'aruf. Yang ini kan jadi harus ada 2 model lah. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Yang nggak berhasilnya ini yang mana nih role modelnya? Nggak berhasil Kabur dia. Oh dia udah tahu dia kabur. Iya dia. Gara-gara lu udah tahu minta aruf aja. Dia kabur. Iya benar. Kabur kemana dia? Tahu pakai masker. Tadi Pak Hadi kalau zaman dulu ada nggak Pak yang serupa kira-kira model ini Pak? Teman-teman lo atau mungkin Dijodohin orang tua? Iya, Pak. Ya bisa begitulah kira-kira. Dijodohin orang tua kita nggak kenal. Pernah Pak gitu? Ya. Jadi kalau dijodohin orang tuanya yang taruh. Kalau itu pakai ini Pak, orang ketiga. Dijodohin orang tua? Di orang tuh pernah gitu Pak? Banyak kejadian. Kalau zaman dulu kenapa banyak dijodohin sih Pak? Ya karena orang tuanya udah sama-sama kenal. Udah sama-sama kenal, jodohin aja gitu. Orang Tapi- tua main dia udah pasti setuju. Tapi anaknya bisa ngelak kan. Nah, balik lagi seperti taruh. Ada yang next, ada yang jadi. Kalau misalnya nggak next tapi orang tuanya maksa, kan banyak kalau. Oh banyak. Akhirnya Ya ada yang lanjut, ada yang cerai. Kalau yang lanjut? tapi yang lu tahu lebih banyak yang lanjut apa lebih banyak Lanjut. yang cerai? Lanjut, karena pada akhirnya Semua akan andehoi. Karena pada akhirnya tuh teman-teman gue ini yang ngejalanin dijodohin ini Nerima aja. nggak Menjalani. satu sih paling pertama tuh nggak mau ngecewain orang tua. Karena orang tua masih ada nggak tahu kalau misalnya orang tuanya udah meninggal ya. Tapi mungkin setelah orang tuanya udah meninggal dia udah kepalang enak Enaknya maksudnya kayak gitu Pak? hubungannya dengan yang dijodohin. Dengan Jangan ewe mulu, Bre. Situasinya. Kayak misalnya kita tidur di empok-empok. Sama apa nama kemonceng? Oh jadi malah lebih banyak yang Lebih baik kalau menurut gue persentasenya lebih banyak yang lanjut. dibanding yang cerai. Kalau Jadi temen-temen kelihatannya gua. doang awalnya Iya. keterpaksaan orang tua. Oh waktu sebelum nikah mereka pasti ada ribut-ribut kabur gitu. Kayak gua kabur. Lu pernah giliran Pak? Kalau gua bukan dijodohin. Tapi yang dia pengen. Jodoh gua nggak diterima, gua kabur. Maksudnya? Sama pacar gua nggak diterima, gua kabur. Oh iya
kabur dari Gua kabur. Oh, Pak Hadinya kabur. Jodohnya. Iya, bokap nyokap gua nggak setuju sama pacar gua kabur. oh gitu, Pak. Habis itu kalau sekarang Kalau yang main sekarang setuju. Oh, Yang pertama juga setuju. Oh gitu. Iya, tapi pernah pacaran nggak setuju. Alasannya apa coba? Apa coba? Tepos katanya pantatnya. Mungkin itu poin plus juga, Pak. Kata bokap gua nih, nggak ada cewek lain. Gak bisa Nggak ada cewek lain. Gue tanya sama nyokap, emang kenapa? Yang montok dikit kali maunya. Gitu. Oh gitu. Tapi kalau teman-teman lo ada nggak yang sharing kalau dia tuh dijodohin ternyata gue nggak cocok, gue pengen cerai aja, ada nggak kayak gitu, Pak? Enggak. Nggak ada. Nggak ada yang mau cerai. Nggak ada. Jadi kayak film Siti Nurbaya gitu deh. Walaupun pedih tetap kawin nikah. Jalannya. Tapi ujung-ujungnya cinta apa sampai Ujung-ujungnya selingkuh. Selingkuh tapi nggak ketahuan. Itu banyak begitu kayak novel-novel. Kayak begitu, Sinetron bukan? CDM gitu Pak. Hah? Cerita daun muda. Cerita daun muda. Video meningkat gitu. itu CDM itu dulu pas anjing tahun 2011 sempat viral, Pak. Baik yang selingkuh Pak itu, Pak? Kebanyakan selingkuh. Yang selingkuh rata-rata pria apa wanitanya, Pak? Dua-duanya. Berarti di rumah, di luar lain? Ya iya. Tapi kan nggak selalu urusan bener kata Obin, nggak selalu urusan ewe. Pasti ada- EUW Pak. ewe. Nah, Ewe. Nah, Ewe. Itu kan urusan nyaman ngobrol. Oh, banyak kayak uang gitu ya, Pak, kali ya? Nggak juga. Enggak juga. Oh. Nggak juga. Gue sih kayaknya tetap nikah. Nggak, saya kan pernah ini Pak, pernah baca Pernah muda. artikel gitu kan, pernah baca artikel kalau misalnya Di mana artikelnya? hah? Tanggal berapa? Yang bener kamu. Enggak tertulis Pak. Dasarnya nggak Enggak bener dasarnya. Kenaon? Kita gitu. Tahu. Kira-kira Pak, kalau misalnya saya pernah baca sebuah artikel gitu Pak, rata-rata kalau laki-laki selingkuh itu biasanya karena body. Enggak juga. Maksudnya body shaming. kalau body shaming dicengin Pak. Oh, iya. Nah jadi di artikel itu ada beberapa penelitian. Nah, Mas Iris kabur. Ini udah nikah semua. jadi di penelitian itu Pak, itu rata-rata berapa poin paling besar persentase itu kalau laki-laki itu selingkuh karena body. Nah, kalau perempuan selingkuh itu persentasenya paling banyak karena harta. Nah, ini menurut lu bener nggak pakai kayak gitu? Pak? Kenapa menurut lu nggak bener? Itu laki itu tidur di empok-empok paling seneng. Perhatian sih. Bukan karena body berarti. Enggak juga. Jadi itu lu salah. Berarti riset lu coba. Artikelnya artikel mana? Udah diupdate belum? Majalah Coba Bobo apa kasih- Femina? Rumus. Enggak juga, tanya senior sebelah kiri. Perwin gimana Perwin? Enggak. Nah, jadi kan saya kan pernah baca artikel Perwin. Nah, Jadi laki-laki selingkuh itu persentasenya paling besar karena body. Kalau wanita itu selingkuh paling banyak itu persentasenya modusnya karena harta. Nah, Tuh. kalau laki-laki Gimana sih lu narasumber lu ini nanyanya? menurut pengamatan dari yang ada, laki-laki kalau nggak sarapan di rumah, dia akan sarapan di luar. Iya. di warteg Setuju. gitu. Ya di warteg, rumah padang, yang pasti dia kalau nggak Itu- dikasih sarapan sama istrinya, Nah, lu paham nggak dia akan maksudnya? sarapan di luar. Oke, siap. Ini penuh makna kalimatnya. Siap. Paham nggak Bre? Hah? 3 huruf tadi kan? Nah, cuman kebalik dengan wanita. Wanita itu selingkuh karena biasanya materi. Dia ini berharap dapat materi lebih. Walaupun itu bukan selingkuh secara total, tapi dia itu memanfaatkan orang untuk mendapatkan materi. Ada yang selingkuh dia hanya jalan bareng, nonton bareng, tapi dia berharap materi ataupun mungkin perhatian lebih dari suami, yang suaminya mungkin cek-cek aja di rumah. Berarti perhatian suami juga mempengaruhi hati istri, Pak. Ya, Itu jelas. tapi kembali lagi sebenarnya kita itu mau nggak menerima keadaan suami atau menerima keadaan istri apa adanya. Nah, kalau memang kita mau menerima itu dan istri pasti udah paham, dia akan kasih kita sarapan. Iya. Dan kita akhirnya sudah berpikir, gua udah sarapan di rumah, kok ngapain lagi gua sarapan di luar? Kadang-kadang orang ada yang bisa nambah, Pak, soalnya, Pak. Kan biasanya badannya besar-besar. Kurang 100. Ini makin kesini semakin menarik. Tapi kalau menurut Pak Erwin, omnibus law apa Pak?
harus buka buku kalau itu. Saya sudah siap-siap catat panik lagi tuh, Pak. Karena kalau masalah undang-undang itu nggak bisa kita asal ngomong, nanti pasti ada kekeliruan. Kalau kayak gini kan, lah ini kan teori saya. Yang saya akademisi balik lagi tadi. Oke. Praktisi. Ya siap begitu, Pak. Paham. Paham. Dan sarapan di luar. Sarapan. Lagi mana Pak Adi? Oh tadi Pak Adi. Ya benar. Berarti kalau kayaknya kalau diempok-empok kan artinya kan kita hanya perlu kresek gitu, Pak. Maksud saya. Buat Benar, kalau udah apalagi umur mungkin yang kan makanya kan pemerintah juga menganjurkan nikah tuh jangan muda kan. Maksudnya umur 18 gitu kan. Berapa kan Pak yang pas Pak kira-kira menurut lu, Pak? Karena gua nikah dulu umur 23 jadi yang bagus 23. Nih Pak, ini gue juga pernah baca artikel nih Pak. Jadi Nah dulu, artikel lu yang mana dulu? Tadi aja salah. Please, tolong. Tolong majalah, kan apa masih internet. Tolong. Terus tahun berapa itu eranya ke siapa? Tolong. Bapak aja Pak kalau misalnya Gue takutnya artikel yang lu baca pas lu lagi beli gorengan di situ. Gue takutnya lu bilang itu artikel. Please, tolong. saya pernah baca Pak. Kalau misalnya pernikahan itu ada yang namanya masa puber kedua Pak. Nah, Jadi misalnya oke lah kita dulu kita mencintai menyayangi kita Gua belum menikah. sampai gua. Habis itu katanya ada fase kan naik turun akhirnya masuk ke fase titik jenuh itu ya ada namanya kita coba cek-cetan sama wanita lain atau misalnya bahkan terjadi perselingkuhan gitu Pak. Nah kalau misalnya itu kalau saya dengar tuh biasanya tuh dalam kurung masa puber kedua tuh. Nah, itu bagaimana pendapat lu? Sebenarnya emang itu pasti ada buat setiap orang apa enggak apa gimana, Pak? Kalau secara artikel balik lagi. Puber kedua itu emang ditulis tuh, memang ada. Tapi Berarti lu oke nih artikel gua oke kan sekarang. dulu belum. Main oke. Secara artikel atau semua pembahasan tuh ada puber kedua, puber ketiga gitu kan. Nah, gue sendiri kan terus di artikel juga itu pasti ditulis tuh umur berapa tuh akan mengalami puber kedua atau puber ketiga tuh. Gue lupa lah umurnya lah. Lu tahu, Pak? Nggak tahu, gue lupa lah. Pokoknya kalau nggak salah laki-laki itu di umur 40 ke atas tuh baru mulai puber kedua. Nah, gue pun belum nyampe umur gitu. Nah, Tak dulu, belum. Oke. Tapi karena gue belum nyampe, tapi gue udah berpendapat walaupun belum ngalamin. Nggak ada tuh puber kedua, puber ketiga. Balik lagi nih ke pembahasan sarapan. Selama di rumah kita udah cukup, nggak akan nyari makanan di luar. Kalau gue, mudah-mudahan juga jangan sampai. Tapi kalau diaminin juga gue suka. coba ke puncak. Berarti ada kemungkinan puber kedua kayak gitu, apa itu pembenaran? Beneran, nah ini teman-teman gue juga banyak. Mereka katanya puber kedua. Dan mereka memang kayak begitu tuh tadi tuh. Entah ketemuan di kantin kantor, entah itu dari medsos. Ada yang sampai nikah, ada. nikah dua berarti Pak? Iya, poligami. Nikah dua. Oh. Poligami ya. Poligami. Ada yang poligami diketahui istri pertama, tapi tetap pisah rumah. Tapi teman-teman gue, angkatan gue, saya litingan sama gue nih kagak ada yang poligami satu rumah. Jadi menurut gue ilmunya masih kurang. Masih kurang. Belum elit global ya? Belum. Tapi mereka kadang-kadang udah merayakan ulang tahun lakinya barengan. Ada yang udah sampai level itu, tapi rumahnya tetap pisah. Bisa. Nah terus Udah level tuning atau apa tuh Bre? Menurut lu, Bre? terus ada yang levelnya istri pertama nggak tahu, tapi nikah. Nah itu semua dari katanya puber. Tapi kalau gue mah enggak lah. Selama sarapan di rumah masih ada. Masih ada dan selalu hangat. Untuk membuat sarapan itu hangat sendiri gimana Pak? Ada treatment-treatment tersendiri? Balik lagi ke pikiran kita lah. Oh, berarti pola pikir mindset kita ya? Iya nih, kalau gua pasti kan kita pernah hafal di ingatan, di memori istri kita masih perawan gimana? Masih inget kan? Romantisnya tuh gimana? Hubungan seksnya gimana? Maksudnya setelah menikah kalau hubungan seks. Digigil bantalnya. Pasti kan masih hafal kan? Nah, rentang waktu 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, atau punya anak 1, 2, itu pasti kan bentuk istri udah gak karuan. Perhatian istri juga udah gak karuan. Romantisnya juga udah gak karuan. Nah, gimana caranya itu memori kita angkat lagi tuh di otak kita. Bini yang sekarang mah blebek, tapi kita ingatnya, oh langsing banget bini gua. Jadi kita sendiri tuh yang punya pikiran, istri gua mah langsing, seksi. Padahal mah enggak.
Kalau gue begitu. Kita mainin mindset berarti ya. Iya, karena gue nggak mau yang ketiga. Capek. Tapi maksud lu diganjel bantal tuh gimana? Bayar lo sangat cangkir tuh. 1 atau 2? Hah? Anak saya 1? Enggak, gue bantu tuh bantalnya. Dua. Itu ganjalnya pakai guling apa bantal? Betul aja cukup. Oh, itu perut ini ya, kena perut ya. Karena lu gendut apa gimana sih? Ya begini-gini nih. Begini-begini. Aduh. Nih tolong. Balik lagi lah ke pembahasan bab 1, bab 1 ada apa ini sih? Nah, Bang, kita butuh tanggapan lu nih, Bang. Balik lagi ke bab 1. Tadi kan bab 2 nih, masalah puber. Pak Erwin belum ditanya lo masalah puber. Tadi kan mendapat buah. Oh iya benar-benar. Pak Erwin umurnya udah. Nah, puber kedua. Ya. Puber kedua itu teorinya ada. Konspirasi apa bukan, Pak? Itu Konspirasi, gue setuju. Itu konspirasi itu. itu ada kaitannya sama hormon juga. Tuh. Puber kedua itu kenapa dia terjadi di umur 45 sampai 45 Gak nyampe gue 23 gue. Karena mungkin ya kita hidup sama istri itu 20 tahun. Iya. Bosan. Terus aktivitas seks wanita itu makin menurun. Iya. Kok iyanya kenceng banget? Jadinya tidak terpenuhi Artikel. lah ini si suami. Sementara si suami ini Makin hot. Makin lama senggol dikit teng, senggol dikit teng. senggol bacok. Malah ada pendidik tinggi malah makin redup. Bang, duduk sini, Bang. Akhirnya dibuatlah secara medis itu seperti puber kedua. Berarti kondisinya mungkin kondisi si cowok ketika umur segitu kayak lagi puber pertama. Nah, Adrenalinnya tinggi untuk gitu. mengatasi itu, benar orang-orang tua dulu. Jadi dia itu menikah tahu perbedaan umur itu 10 Jauh. sampai 15 tahun. Biar nggak Sama ngalamin. istrinya. Puber kedua. Ya, Karena Jadi- supaya puber kedua si istri masih masih tetap aktivitas Masih seksnya bisa ada, mau. terkuat ternyata kenapa. Nah, dia kalau Jarak- gitu kalau gitu dia gimana? Ya itu udah malah puber keduanya lebih cepat. 28 tahun lah itu. Lebih cepat. Puber keduanya. Puber ketiganya gimana? Nah, maksudnya gini Pak, kan kalau misalnya 40 tahun kan katakanlah itu jadi puber kedua nih Pak. 45. Hah? 45. Nah, 40-an lah pokoknya 45, 40, 45. Nah itu emang ada sendirinya Pak? Apa emang faktor dari Itu internal tadi. keluarga? Enggak. Karena apa? Di usia-usia itu juga kebanyakan pria itu sudah mulai mapan secara ekonomi. Yes. Jadi di situ dia itu punya peluang, punya kemampuan seperti punya kuasa. Gua kalau nggak dibutuhi cari kebutuhan di luar. Nah, makanya kalau dia bertahun 10-15 tahun, si istri pun masih Segar. Ya, si suami walaupun punya uang, malah dia hanya membeli perhiasan, si istri pun makin oke aja jadinya. Artinya dia Please, gua tidak harus jadi taruh. mencari ke luar. Request beda 15 tahun. Ada Pak, ada korok enggak? Oh, iyalah, gue masih 23, beda 15 tahun kan jauh. Saya juga 23 nih kayaknya Pak. Oh, jadi kenapa orang zaman dulu gap umurnya Jauh, kan? panjang? Ya. Salah satunya itu. Dan itu. Jadi pada zaman dulu itu memang mana ada istilah puber kedua orang-orang tua dulu. Itu kan terjadi sekarang aja puber kedua. Walaupun memang ada lesbian 40 itu ada. Nah, lesbian 40 itu kan secara kepampanan, bukan secara seksual atau tadi rasa romantisnya. Lebih ke seks ya berarti. Oh berarti, nah gini Pak, gini kalau buat menekan supaya itu Wajar. nggak terjadi gimana tuh Pak? Misalkan ya, kita kan berusaha udah satu aja gitu pengen setia gitu kan Pak. Nah kalau misalnya kita mau menekan jangan sampai kita begini itu gimana Pak? Apakah kita memodulasi istri ini ayo perhiasan supaya dia segala macam gitu? Itu ya makanya perlu Dia kayak lebih tua komunikasi sebenarnya. Kalau Supri misalkan ngobrol sama istri berapa tahun misalkan, katakan bertahun 2 tahun, sampaikan aja ke istri, suami itu ada fasenya puber kedua. Lo kok bisa? Pasti itu bertanya. Sampaikan aja yang tadi. Nah, di sini si istri akan paham. Oh, sebabnya ternyata itu. Dia akan memberikan
servis yang lebih jadinya di usia-usia mau memasuki puber kedua tadi. Apri mah kalau ngomong gitu sama istrinya di smash pak. Istrinya lihat bulu tangkis. Tapi jangan-jangan lu baru umur segini udah merasakan puber kedua? Enggak pak, enggak. Aura-auranya udah mau keluar nih. Bukan pak. Saya bisa cambuk pak. Makanya saya bilang supaya satu gimana gitu. Tangga dia pecut pari. Di borgol pak. Sodomis, masokis. Oh gitu Perno ya, siap. Berarti kalau misalnya tadi puber kedua benar pak, berarti kita membenarkan artikel pertama yang laki-laki itu cenderung selingkuh ke yang body. Bukan body. Enggak. Bukan body. Dia itu hanya mau ada yang memperhatiin dia lebih. Greget romansa itu loh. Pernah nggak lihat Pangeran Charles? Kayak apa sih body itu si yang dia yang artis. Selingkuhannya si ini Meghan Pak. Markle. Kan si Diana diceraiin dia. Nikah sama yang orang biasa. Iya. Yang bukan dari keluarga. Lihat wajahnya itu kayak apa berantakannya. Sama Diana mah jauh. Tapi karena merasa dia dapat perhatian lebih. Dan oralnya enak. Bentar pak. Jadi kita bahas lebih lagi kita bahas orang ini mungkin. Bentar pak. Apri terlihat bingung. Oral tuh pembicaraan, diskusi enak, oral. Oh nggak gosok gigi bukan? Bukan. Iya oke. Ini menarik banget Bri pembahasannya Bri. Cuma tadi Apri terlihat bingung siapa tahu dia nggak tahu Pangeran Charles siapa, makanya nggak tahu dia bingung. Saya sama Bokia saya Brunei. Jadi puber dibenarkan. Nah itu ya gimana Ada kemungkinan benar. Tapi yang tidak setuju adalah mengenai puber kedua gara-gara body. Nggak setuju. Body dan makanya kadang sering kita lihat di si istri tua itu malah medumel. Tidur di empok-empok tuh gimana nih skillnya? yang ada gini bang, kaki pinggir, kaki geser lagi. Oh, dia baru level itu, Pak. Belum diusir ke sofa. Saya kan baru 3 tahun pak. Belum. Ntar kalau tidur di luar enak, Pak. Sini gerah nih. Tahu nggak? Kadang istri itu kalau udah sebel tidur biasanya rapi, ngangkang gini biasanya kita nggak dapat tempat tidur. Itu udah kode. Tidur luar loh, keteng. Makanya kata Pak Adi, nah tidur di empok-empok. Gimana caranya? Itu dijaga. Dijaga. Itu punya artikel. Kalau kayak tadi kan kaki minggir. Tapi kalau misalnya itu lebih ke perhatian ya pak ya. Perhatian jelas ya. Sama lah kayak zaman pacaran, kita kan suka jadian gara-gara diperhatiin. Dan kita juga ya juga kasih perhatian. Cuma perhatian kita sama istri itu beda dengan perhatian istri ke kita. Kita itu otaknya sek kok, laki-laki. Setuju. Kalau wanita otaknya duit. Itu setuju. Jadi kalau kita kasih duit dia pasti kasih sek. Tapi jangan kamu habis ngesek langsung keluarin duit. Ini udah kayak Kalau itu lain lagi pak. udah kayak di panti pijet kayak gitu tuh. Oh, langsung pakai baju rapi. Makasih ya. Tapi sekarang pak kan maksudnya gini pak. Ya. Kan sekarang sama dulu kan sangat beda pak ya. Dalam arti segi nikah kan. Kalau dulu kan memang ibu saya aja sama bapak saya itu beda 11 tahun pak. Oke. Nah sedangkan kalau pribadi ya anak-anak sepantaran saya gini pak, itu ya kalau nggak seumuran lebih tua 2 tahun, lebih muda 2 tahun. Jadi emang nggak beda jauh umur antara kita pasangan tuh apa namanya Benar. ya gitulah. Nah kalau apa nih kadang apa kiat-kiat untuk menjaga keromantisan pak? Kadang kita ini hidup harus berpura-pura. Ya. Hidup bersandiwara. Bayangin aja kita tiap hari tidur sama dia, kita kadang juga diomelin sama dia. Sebel. Makanya di situ kita dituntut berpura-pura. Ego kita itu kadang kita turunkan levelnya. Mana sayang? Ya yang harus dipertahankan. Orang kadang kita bilang sayang Beb, loh kamu tinggal manggilnya sayang Beb terus kenapa sih? Ya gue lupa nama dia siapa. Ada. Oh iya sudah. Iya. Bang Iris. Kalau Pak Adi ada nggak Pak artikel yang mau dibahas Pak?
Udah dari taruh. Ini artikelnya ada 2 nih. Dari taruh jadi cuma di space-nya lu sih jadi dari Iya. lagi taruh jadi lari kemana-mana. Kepuber. Jadi Pangeran Charles segala dibawa kalau Dibawa segala. taruh sebenarnya gua Pak Hadi masih penasaran tentang taruh. Iya, jadi gue penasaran yang gue tangkap itu adalah taruh itu selalu berhasil. Ya. Nah yang nggak berhasil tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ya maksudnya berhasil sama enggak tuh apa nikah apa Menikah, langgeng, punya anak. Oh, pengen apa nih, Pak? Anjir. Taruh ini apakah proses sebelum mereka nikah ataukah setelah proses? Nah, kalau taruh ini tuh proses perkenalan, Pak. Artinya berarti sebelum menikah. Sebelum menikah. Nah, kalau sebelum menikah ini, taruh itu apakah dia harus menjadi istri? Enggak. Boleh dong batal taruhnya. Itu Artinya, dia. Boleh artinya batal. nggak sukses ini. Iya, boleh. Bisa aja begitu. Bisa begitu. Dan itu terjadi di teman-teman kita juga. Banyak, Pak. Banyak ya. Banyak. Ada limitnya nggak? Jadi Maksimum. cuma Eris doang. Jadi maksudnya banyak teman-teman kita di luar sana yang Nggak, jadi emang Eris itu pernah taruh? Pernah. disinyalir pernah. Oh, disinyalir ya. Iya. Jadi kalau misalnya taruh itu Pakai inisial jangan langsung. oh iya betul. Gimana? ES, Eris Suksma. Tolong dong. Jadi gitu Pak. Taruh itu gini, taruh ini nggak harus sampai nikah Pak. Jadi kalau misalnya kita kurang serak atau mungkin dia yang nggak serak sama kita, dia nggak mau, kita nggak mau bisa batal. Nah, apakah berlaku taruh ini buat wanita? Berlaku juga. Apakah di situ nggak kelihatan wanitanya yang gatal? Banyak Taruh ini kan berarti kita ini sebenarnya punya keinginan mendekati si wanita. Ya. Kalau itu dari pihak laki-laki. Benar. Kalau pihak perempuan yang taruh berarti dia yang akan mendekati laki-laki. Iya, betul. Apakah itu juga berlaku? Berlaku. Berlaku, Pak. Berlaku. Ada banyak begitu, Pak. Berlaku. Si wanita-wanita ini ke guru ngaji wanitanya. Bang Eris kenceng banget ngomongnya, Pak. Saya mau ta'aruf, tolong carikan saya jodoh. Coba kesini, coba Bang Eris. Jelasin lah. Gue pengen denger dari para kesaksian ahli. Tolong tim forensik jemput dulu, tolong. Jangan sampai surat pengadilan yang datang nih, surat panggilan. Tapi gue di sini gue mendengar ya dari gue rekam malah itu Iya. Bentar celana gua. mengenai taruh kawan kita itu inisial ES itu itu gagal. Itu gue rekam dari sumber yang lain tuh. Iya. Gara-gara disuruh kerja nih teman kita ini. Jadi pegawai baru ceweknya mau. Iya. Nah itu berhak menolak emang. Berapa nolak? Gagal taruh. Boleh gagal. Tapi benar itu emang teman kita itu begitu. Bener ya? Sama, Pak. Apa tuh? Sumbernya nggak terpercaya kan? Tolong tim forensik. Tolong. Ini kita perlu kesaksian. Nah, benar. karena ini harus diklarifikasi Benar. dulu ini. Nah, Bang ini nggak bisa gini Bang. masa taruh ini sendiri ada batasannya. Yang Bit, ada batasan nggak? Bebas sih, Pak, sampai kita beneran maksudnya. Tuh, tapi kan Misalnya kita udah cocok nih. iya. Otomatis kita Mantap, bakal melanjut ke jenjang yang lebih. Berarti dengan proses pacaran Sebenarnya makanya gue ngomong kalau gue sendiri, gue agak cowboy. semi. Iya, semi. Berarti ada proses pacarannya lu. Iya. Padahal secara SOP Pak Pri, taruh itu memang untuk mengurangi atau mencegah pacaran yang menimbulkan maksiat. Betul. Iya kan? Jadi sebenarnya itu kalau taruh, nih kita ngomongin yang bener ya. Iya. Dari taruh terus dikenalin sampai akhirnya sama-sama setuju. Biasanya berapa lama? Nah, itu juga tergantung. Tergantung keluarga juga. Tergantung keluarga, Oh, tergantung. nggak ada parameternya. Tapi nggak pernah ketemu ya, Pri ya? Kenapa? Nggak pernah ketemu Pernah. tatapan gitu. Nazor. Hah? Nazor. Iya, pas Nazor doang Iya. kan. Di luar itu enggak kan? Enggak. Jangan bahas gue, Bang. Enggak. Gua lagi nanya serius. Itu tapi tukeran nomor WA. Kan Nah, tukeran nomor WA enggak? Apa WA-nya cuma di grup doang? Nah, kan kalau misalnya kalau kita buka Panggil. Kasian. Dia tuh pengen dijemput. Pri, jemput, Pri. Bang, lu Bang,
Jemput. Kita Jadi pas dibikinin grup, Ya. kita cuman komunikasinya di grup itu doang apa kita bisa komunikasi Berduaan. selain grup itu? Karena kan udah kelihatan nomornya. Bisa japri. Bisa japri. Tapi itu menyalahi prosedur kan? Nah, ya pertanyaan bagus. Apakah itu menyalahi prosedur? Seharusnya menyalahkan, Pak. Karena kan biasanya kan kalau di grup suatu wadah ta'aruf ini kan biasanya mereka punya peraturan tuh, Pak. Biasanya kalau si perempuan sama si laki-laki ini masuk jadi satu grup, biasanya itu si admin itu kan ustadznya misalnya itu suka ngasih peraturan tuh di oke. grup itu. Salah satunya misalnya tidak boleh berhubungan selain dari grup ini gitu misalnya. Di grup ini juga nggak boleh menanyakan selain dari pertanyaan dari ta'aruf. Jadi udah makan belum? Kayak gitu-gitu nggak boleh ditanyain di grup. Makanya boleh? kita japri. Contoh. Lagi pakai baju apa, Neng? Tapi itu kan hanya aturan-aturan yang sifatnya verbal aja kan, bukannya itu menjadi satu larangan kalau kita ketahuan terus kita tidak bisa melanjutkan hubungan. Dan itu juga kan terjadi karena setelah ada grup-grup WA. setelah ada Kalau memang itu nggak ada, ta'arufnya yang dimediasi oleh pihak ketiga ini seperti apa? kalau nggak ada di dunia digital gitulah. Gimana Bre? Menurut? Kan kalau misalnya penengah ini kan kita kan dapat Guru besar ta'aruf. kita kan dapat secara virtual, Pak. Otomatis pengawasannya lebih ke pengawasan virtual doang, Pak. Nah jadi misalnya kagak masuk ke ranah itu ya biasanya, Pak. Jadi kalau seperti ini nggak ada bedanya seperti biro jodoh. Nah kalau misalnya biro jodoh ini kan istilahnya kan dia lebih meluaskan ininya, Pak, mengenai pendaftar segala macam. Kalau biro jodoh kan biasanya kan lebih ke arah sana, Pak. Kalau ini kan istilahnya kan lebih ke arah kan kalau misalnya biro jodoh kan mereka setelah diketemukan terserah mau ngapain aja, Pak. Mau nikah, mau enggak, mau berhubungan apa segala macam terserah. Cuma kan kalau misalnya ta'aruf ini kan dia lebih mencegah sebenarnya kemaksiatan itu sendiri, Pak. Gitu. Cuma kan kalau misalnya saya pernah baca nih, Pak, apa namanya, chat-chat nyeleneh dari ta'aruf, Pak. Apa? Chat-chatnya leneh. Chat nyeleneh. Oke. Jadi ada oknum-oknum pria nih, Pak. Udah masuk grup, japri, atau minta apa coba? Minta pap. Apa udah minta pap, kurang aja. Apaan, Pak? Foto. Post a picture. Nah, Oh, PP. PAP. minta pap. Sering nggak terjadi di grup-grup ta'aruf itu orang-orang yang sudah beristri atau bersuami? Ada juga beberapa kan saya suka itu, Pak, lajang apa belum nikah. Biasanya kalau dia yang mau nikah sudah nikah. Tapi masih boleh juga ikut. Laki doang biasanya, Pak, karena boleh Laki doang. Kalau cewek udah pasti nggak boleh. Boleh. Berat nih. Yes. Berat. Jadi puber ketiga umur berapa, Pak? 60. Keburu dipanggil malaikat. Untung gua tidak melewati. Ta'aruf sebenarnya berarti balik lagi ke oknumnya sebenarnya yang banyak salahnya, bukan si ta'arufnya. Ta'aruf nggak salah. Berarti oknum. Banyak oknumnya yang menyalahi aturan. Udah dikasih aturannya, cuman boleh komunikasi di grup, akhirnya ngejapri. Contohnya apa tuh komunikasi yang dibolehkan anggap WA deh. Terga ini jadi nanyain seputar tentang diri lu. Kan kalau di Contohnya. nggak detail nih. Contohnya pertanyaannya. Misalnya deskripsikan diri Anda. Lu Nah, tuh terus orangnya gimana? cerita. Terus nanyain hal-hal yang seputar diri lu. Misalnya lu misalnya ngerokok nggak? Lu kenapa ngerokok? Pandangan lu tentang rokok apa? Gini gitu. Termasuk kan ini kita anggapannya belum kenal kan antar sepasang kekasih ini. Termasuk boleh nggak nanya kampus lu di mana? Boleh sih, Pak. Cuman yang nggak boleh mah kamu udah makan apa belum? Itu nggak boleh. itu contoh yang itu nggak boleh. Jadi Mat bobo ya. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Jadi ta'aruf ini terbentuk berawal dari pengajian atau kita di apa ya? Karena kan kalau kita bilang kita bikin aja grup WA, kita masukin aja cowok, cewek, masukin juga cowok segala macam. Apakah itu bisa dibilang ta'aruf juga? Enggak, Pak. Nah makanya kebentuknya ta'aruf ini berawal dari apa? Nah, biasanya kan Sebenarnya ta'aruf tuh apa, Pri, gitu. Kalau tadi kan aku ngelanjutin dari grup-grup WA. Nah, jadi
gimana kita bisa masuk ke grup WA ini? Awalnya ini gimana? Itu Pak CV tadi, Pak. Oke, CV. Siapa lembaganya ini? Biasanya kalau sebelum ada medsos yang tadi dikasih tahu oleh Apri adalah guru ngaji. Nah, itu dia tadi dari guru ngaji ini. Iya. Guru ngaji ini masih menerima orang-orang yang sudah umur-umuran dewasa begitu. Nah kan kalau misalnya gini Pak, jadi kalau ta'aruf di desa ini Pak sebenarnya lebih ke arah dikenalkan sih Pak, biasanya kalau zaman dulu. Misalnya biasanya kan kalau zaman dulu itu sebenarnya suatu kebanggaan kalau laki-laki itu bisa menikahi putri ustadz kiai itu kebanggaan Pak. Oke. Jadi apa istilahnya tuh menaikkan harga diri itu selain harta tadi itu kita menikahi anak ustadz atau kiai kampung itu wow itu kepercayaan diri laki-laki itu meningkat banget jauh. Iya itu. Jalan dada dibusungkan. Ada dibusungkan. Ada gue mantul ya. Tolak pinggang begini, tolak pinggang. Tolak pinggangnya begini. Begini tolak pinggangnya. Begini. Saking sombongnya. Tapi itu sekarang sudah bergeser. Artinya bergeser bukan hanya kita punya keinginan dengan anak kiai atau anak ustadz. Sekarang itu udah bergeser. Nah jadi akibat dari itu jadinya rata-rata karena isanya ustadz atau kiai ini adalah suatu apa sih orang yang dipandang sama lingkungan sekitar, nah jadi banyak keluarga yang menitipkan anak perempuannya ke kiai. Minta cari jodoh, Pak. Jadi istilahnya itu sebagai wasilah kalau dengan harapan kalau disponsorin kiai, anak saya jadi ketemu sama laki-laki yang baik lah gitu Pak kurang lebih. Nah jadi dulu itu banyak yang orang-orang yang menitipkan anaknya itu kepada kiai atau ustadz. Walaupun misalnya ini bukan anaknya kiai tadi gitu. Dititipkan juga bukan ditaruh Pak anaknya. Karena gue bakalan jadi kiai kalau kayak gitu. Jadi cuma dikasih tahu Pak ini anak saya, fotonya ini, biodatanya ini, ijazahnya ini. Kalau misalnya ada yang menurut Pak Kiai bagus untuk calon suaminya, ya monggo dikenali. Dan, itu bukan? Dan yang menjadi adminnya di situ apakah si kiai? Nah kalau ini di IG nih. kalau di IG ini. Kalau misalnya itu kan misalnya Res. formatnya beres. Terima. Ada dia Inggris. Siapa adminnya nih? Nah kalau admin kan gini Pak. Biasanya itu kayak misalnya guru-guru ngaji gitu kan Pak. Biasanya kan sekarang kan banyak pengajian segala macam. Nah biasanya tuh ada sekelompok biasanya pemuda masjid atau orang-orang yang suka ikut pengajian. Nah mereka ini biasanya pengen mewujudkan kalau Indonesia tanpa pacaran Pak. Jadi emang ada suatu gerakan dari anak muda yang generasi Indonesia tanpa pacaran tadi. Nah akhirnya dibentuklah suatu wadah namanya ta'aruf online. Nah, ta'aruf online ini bisa jadi Instagram atau Facebook dan lain-lain lah gitu. Nah akhirnya aku ta'aruf tadi itu jadi wadahnya Pak, menggantikan kalau kita kan dulu ustadz nih Pak. Nah kalau sekarang jadinya semua udah di online semua. Dan bisa jadi juga admin ini sebenarnya juga bikin ta'arufan. Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Ta'aruf.co.id Populerkan lagi Pak. Si pop ta'aruf ini dulu ada, cuman ya generasinya kayak tadi kata Apri mau ustadz dan lain-lainnya. Nah begitu tahun-tahun kemarin itu kan kayak hijrah, ya kan gelombang kayak gitu kan lagi tinggi hype-nya. Akhirnya sih dari situ anak-anak muda yang mulai pada belajar agama lagi. Kalau dulu kan agama identiknya masih kolot-kolotan kayak gitu. Akhirnya hijrah gelombangnya gede pasang, akhirnya keluarlah sih ta'aruf lagi, dipopulerin lagi sebenarnya mah. Dan sampai saat ini itu adakah itu jadi disalahgunakan menjadi lagi? Ada nggak artikel prostitusi terselubung? Disalahkan? Dari artikel ada nggak pembahasan? Loh, bahwa ta'aruf ini dibelokkan? Karena hampir sama semua modus-modus prostitusi terselubung dengan dunia maya ini menggunakan seakan-akan itu mencari jodoh. Kalau ini mah udah. Kalau prostitusi terselubung saya nggak paham, tapi kalau dijadiin ranah bisnis mungkin ya. Contohnya bisnis apa? Kan misalnya kita daftar CV nih. Nah, kita daftar, kita bayar
bayar duit. Oke. Oh, ada admin. Administrasi, iya. Oh. Terus kayak mau tahu si cewek itu bentuk Bayar. seperti apa, dikirim foto, bayar dulu. Menurut saya itu udah masuk ranah bisnis. Iya. Gitu. Kalau misalnya semangat awalnya emang pengen bikin ta'aruf buat apa, ibaratnya nggak ada pacaran gitu, generasi muda nggak pacaran ya sukarela aja. Iya, tanpa embel-embel. Tanpa itu embel-embel ya. ada itu. Walau apapun itu kata dia, ya ini embel-embel admin lah apa dan lain-lainnya, menurut saya udah masuknya ke ranah bisnis. Ta'aruf yang model online. Tuh. Nah, ini contoh nih, gue baru buka nih rubrik akun IG lah, salah satu akun IG ta'aruf ya. Di sini di CV-nya menyebutkan nama email. Nama email si cewek, terus jika bersungguh-sungguh hubungi saya melalui email. Nah, ini berarti tidak melalui admin. Nah, Nah, kayak gitu gua nggak tahu tuh. tolong. Bypass jadi, Bre. Nah, ini berarti tidak melalui admin kan? Nah, berarti inilah yang kemungkinan diselewengkan. Bisa jadi. Kemungkinan. Tapi Pri, aku jadi tanda tanya. Kau tuh memahami ta'aruf online. Iya. Dulu dapat istri melalui itu. Enggak. Terus ngapain sekarang masih kau jalan itu? Masa kau dalami ta'aruf online ini buat apa? Karena teman. Jadi kan ini pengalaman. Jadi pengetahuan saya tentang ini tuh dari pas saya udah ini Pak, Emang bagian dari pencarian ilmu lu dulu. Udah merit baru kau jalani, kau cari tahu mengenai ta'aruf ini? Atau sebelum merit? Atau merit merasa salah caranya, lu pelajarin dulu ta'aruf biar merit lagi dengan cara yang benar. Kebetulan saya tertarik buat bikin kayak gini Pak. Jadi Oh, saya bikin wadahnya. pelajarin. Boleh. Pelajarin apa sistemnya gimana gitu kan. Ada niatan buat bikin wadahnya. Bikin adanya. Berarti dari sisi bisnis. IC bisnis. Karena nanti akan ada uang admin. Uang admin. Biong. Orang dalam. Cuman ya akhir-akhir ini akhirnya gitu Pak, paradigma orang ngelihat ta'aruf online ini akhirnya bergeser. Yang tadinya niatannya baik awal mulanya, karena ada oknum-oknum yang ya katakanlah kayak tadi bayar, terus ada yang gimana akhirnya ya nggak beda jauh sama biro jodoh. Jadi seperti itu. Wajar sih dengan perkembangan zaman dan sifat manusiawi. Minuman keras. Nah berarti sebelum adanya ta'aruf online ini, wadahnya itu di musola-musola. Pengajian. Pengajian. Kebanyakannya Taklim pengajian. Sudah paham semuanya? ta'aruf BIB. Apa parameternya sehingga wanita dan pria ini menjadi tertarik, terus setelah pun mereka jadi tertarik, apakah keluar langsung dari ta'aruf itu? Kalau mereka biasanya sih kalau sudah Dari mereka grup ta'aruf maksudnya. kalau udah di apa namanya, misalnya udah nazar nih, udah ketemu Pak, udah ke rumahnya si pria, udah ke rumah wanita, dan emang mau melanjutkan ke jenjang yang berikutnya, biasanya nggak di grup, karena kan banyak apa obrolan yang istilahnya lebih ke sensitif ya. Kayak kita mau ngomongin masalah lamaran nanti gimana, terus pas lamaran kita seserahannya apa gimana. Itu gimana tuh biasanya? Karena udah ada wakilnya, orang tua sesama orang tua doang. harusnya sih biasanya ada wakilnya kalau nggak salah, setahu gua. Iya, jadi ada Dari si wakilnya. wadah itu. Bukan, Iya. dari antar keluarga aja. Oh, Keluarga. Cuman Entah kakaknya ya. Heeh. Entah. Karena si wakil si wadah itu mah udah nyampe ini doang kan? Udah selesai. Berarti si Ahwan dan Ihwan ini udah nggak ketemuan lagi dan udah nggak ngobrol lagi. Apa harusnya kalau gue Harusnya. kalau gue lihat di ayat-ayat cinta sih gitu. Nah, jadi yang menengah ini adalah keluarganya aja. Keluarganya misalnya Sampai menikah apa lamaran deh, lamaran. Dan mungkin juga bisa terjadi konflik dong di situ. Misalkan kita satu grup, kita ngincer cewek yang satu. Oh enggak Pak, maksudnya grup ini cuma bertiga Pak. bertiga. Temen Saya pasangan Oh, plus sama penengah. ustad.
Oh, jadi grupnya itu bukan banyak. Bukan, Pak. Enggak, Pak. Oke. Jadi dibuatkan grup bertiga itu setelah udah ada kecocokan di IG misalnya ya. Di CV-nya. Di CV-nya. Lah berarti nanti akan jadi banyak IG dong kalau membuat kayak dia bisnisnya mau dibentuk sama Apri ini. Akan banyak IG dong. Banyak Karena sih. hanya 3 Akan banyak grup mungkin, Pak. Ya, satu IG banyak grup akhirnya kan. Iya, itu dia. Admin, tolong buka bukti yang nomor sekian. Ya kan? Buka tiranya langsung. Baik admin, buatkan saya grup. Tapi yang gue baca juga Pak, tadi kan ini balik lagi ke pertanyaan Pak Erwin yang mengenai akan terjadi konflik. Itu kebanyakan nggak akan terjadi karena dari awal ketika pasangan ini berniat ta'aruf memang sudah memasrahkan semuanya Pak. Benar nggak? Jadi makanya tidak akan terjadi konflik karena memang ya udah. Ya, karena tadi saya itu ininya Pak. Grupnya banyak. Banyak Oh. member. Nah sekarang kalau cuma bertiga, pada saat kita masuk menjadi grup bertiga ini, tampilan profil kita langsung Enggak ditampilkan? biasanya Pak. Enggak. Biasanya enggak. Hanya berarti komunikasi itu dengan tanpa mengetahui Foto. fisik. Enggak Pak. Bahkan biasanya si bukan pelaku ya, para apa ya Pengguna. bahasanya? Bukan pengguna. Pemilih jalur Pemilih. ta'aruf ini IG-nya pun tidak pernah ada foto dirinya Pak. Biasanya foto kegiatan aja dia. Misalnya suka apa tuh dia foto-foto. Ya, Kalau biasanya ada foto dianya, biasanya nggak ada. kalau ada, Nah, adminnya lagi soal. Biasanya cewek cadar. Kalau laki tampak belakang karena perutnya mumbul. Iris ngomong Sini apa? dong. Ngomongnya di sini lah, jangan di sana. Coba Riz, gue pengen tahu Riz, gue serius ini Riz. Coba Riz, coba gue pengen tahu Riz, gue penasaran. Itu tadi kan, Pri. Member itu ternyata cuma bertiga. Iya. Nah, yang satu katakanlah admin. Berarti yang dua lagi ini yang mau niatan bertaruh. Itu profilnya ditampilkan. Artinya gambar dia di IG itu akan ditampilkan nggak? Enggak. Enggak. Jadi di IG itu hanya biasanya siluet aja Pak, gambar. anjir. Sama biodata. Nah ketika udah admin saya coba mau kenalan ke akhwat nomor sekian. Oh, oke. Lalu itu udah tuh akhirnya si admin ini nanya ke akhwatnya, akhwat mau nggak? Ini ada Iwan mau kenalan. Kalau saya si perempuannya mau, ya udah langsung si admin ini bikin grup. Tapi sebelum itu bayar dulu 25.000. Riz, gue minta tolong Riz hadir di sini soalnya kan anak gue cewek Riz. Siapa tahu Itu pengalaman pribadi, Riz. 25.000 DP. anjing deh. Coba Riz, sebagai pelaku paling terdekat. Oke, mungkin sudah selesai ya diskusi yang Udah mendekati asar. udah mendekati maghrib. Bentar Iya. lagi mungkin 2 jam lagi kita bakalan buka puasa. Iya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.